Kajian Ahad Bada Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil tentang pendakian menuju Allah. Kitab Madarijus Salikin oleh Dotulis Qoyim Al-Muhajirin Kauziah disampaikan Ustadz Sarifuddin Jatnika LC, MPD. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Akhwatal iman wa akhwatal islam, akhwatil iman wa akhwatil islam yang terhormat, yang sama-sama kami muliakan Pak Ketua RW dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhajirin, para hujaj, para masyayikh, para guru, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh dan taklim subuh Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, kesempatan, kekuatan, dan juga kemudahan tentunya di pagi hari ini, kemudahan untuk bisa terus belajar, kemudahan untuk terus mengaji, kemudahan untuk terus melangkahkan kaki, ya, sehingga alhamdulillah di session terakhir di penghujung tahun 2025 ini mudah-mudahan aktivitas agenda taklim kita menjadi sebab kita bisa menutup setiap waktu-waktu yang Allah berikan menjadi nilai-nilai yang penuh dengan keberkahan. Karena salah satu di antara indikator kebaikan adalah kemudahan untuk bisa terus belajar, ya. Kemudahan untuk terus mengaji. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, pasti Allah akan mudahkan orang tersebut untuk terus belajar. Ya, maka kita minta kepada Allah selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, agar kita bisa menelusuri, meniti jalan kemudahan meraih surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang istiqamah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang agung,
pembahasan kita dalam kajian kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, perjalanan spiritual menuju Allah di antara persinggahan Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, membahas tentang perbedaan antara kata maghfirah dengan kata kafarah. Kafaratud dunub dengan kafarat, kata maghfiratud dunub dengan kata kafaratus sayyi'at. Ada kata yukaffirus sayyi'at, ada kata yaghfirud dunub. Mudah-mudahan masih diingat ya. Karena pertemuannya lumayan panjang, bulan yang lalu. Ya, kalau kemarin disuruh ingat mungkin masih ada. Kadang-kadang sebulan yang lalu tuh saya sendiri suka apa? Suka harus nyari lagi kemarin nyampein apa di kajian di Masjid Al-Muhajirin. Karena sebulan yang lalu harus ditarik lagi. Ya, ditarik di mana tuh? Ya, sampainya gitu. Ya. Beda mungkin anak-anak kita yang belajar tiap hari ya, ketemu lagi. Ini udah umurnya obor, pertemuannya jauh gitu. Jadi memang harus diresum, harus dikasih catatan. Jadi saya punya catatannya. Oh, di sana kajian itu sampai di situ, kajian di Mekar Indah sampai di sini, kajian di Mesir sampai di sini. Pasti ada itu. Nah, sekarang kita insya Allah melanjutkan pada fasal tentang taubatul abdi baina taubataini min rabbi. Ya, tentang taubatnya seorang hamba di antara dua taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya hamba di antara dua taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan coba paparkan apa ya makna ataupun maksud daripada ungkapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taubatul 'abdi ila Allah mahfufah bi taubatin minallahi 'alaihi qablaha wa taubatin minhu ba'daha. Dan taubatnya seorang hamba itu, kata Syekhul Islam Nuqayyim, kepada Allah terapit oleh dua taubat dari Allah. Taubat sebelumnya dan taubat sesudahnya. Fataubatuhu baina taubatain, maka taubatnya seorang hamba di antara dua taubat dari Tuhannya, sabiqah wa lahiqah. Taubat sebelumnya dan taubat sesudahnya disebut sabiq. Ya, sabiq itu berarti yang duluan. Lahik berarti yang kemudian. Makanya disebut sabiqun awalun. Nanti kita siapnya sabiqun siap. Lahik berarti yang sesudah yang kemudian. Makanya kalau kita ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur, baca salam pada ahli kubur, ya disebutkan di situ ya, Assalamualaikum ya ahli kubur, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Minta keselamatan bagimu dan bagi kalian, bagi kami dan bagi kalian, dan insya Allah pasti kami akan menyusul. Lah itu berarti mengikuti, menyertai, mengiringi. Makanya ada kalimat inna mimma yurihikal mu'min pada mu'min, ada yang mengiringi orang mu'min setelah kematiannya. Ada amal yang orangnya sudah meninggal, tapi kebaikannya tetap mengiringi, mengikuti. Apa maknanya? Fa innahu taba 'alaihi awalan idznan wa taufiqan wa ilhaman. Taubat yang pertama yang menjadi taubatnya seorang hamba
iznan. Yang pertama itu iznan wa taufiqan wa ilham. Allah memberikan izin, Allah memberikan ilham, Allah memberikan kekuatan seseorang untuk melakukan taubat. Karena kalau ini nggak didapat nanti salah taubat. Karena taubat itu daripada seperti yang disebut dibilang kasbium, tidak wahyu, apa dia kasab atau dia pemberian. Semua amal hati ini sifatnya kayak iman, sama kayak iman. Ya. Artinya apa? Seseorang tidak mungkin bisa bertobat kalau bukan karena adanya kekuatan yang Allah berikan untuk bertobat. Ya. Sehingga apa? Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat disebutkan, "Idza aradallahu bi'abdi khairan, istamala." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan membuat dia beramal, bekerja. Dia akan dibuat oleh Allah bergerak. Jadi nggak mungkin gerak kita hari ini gerak semata-mata gerak kita. Ini gerak akhir tahun, hujan turun, cuaca dingin, kajian subuh, masjid ber-AC, karpet empuk, tiang besar. Halo. Kalau sengaja mengandalkan kekuatan kita kayaknya susah Pak sampai. Tapi memang ada gerak Allah. Ada iroda Allah. Gak semata-mata itu karena kita hebat. Kita sampai ke tempat itu bukan karena kita kuat. Ya. Tapi Allah kehendaki kebaikan. Allah kasih izin. Allah kasih kita ilham, wa taufiq, wa kekuatan. Maka sama dengan taubat yang pertama yang Allah berikan itu di antara taubat seorang hamba yang pertama taubat yang Allah betul taubat yang Allah diberikan kepada hamba yang hamba ini diberikan kekuatan untuk Allah akan buat dia untuk bertobat kepada. Maka Allah alaihi sallam, maka Allah memberikan taubat yang kedua, taubat yang kedua qabulan wa izabah, yaitu bentuk taubat dalam bentuk qabul. Kalau tadi diberikan taubat dalam bentuk kekuatan untuk bertobat, izin untuk bertobat, taubat untuk bertobat, taubat yang kedua Allah berikan adalah qabulan, diberikan pahala. Itu taubat seorang hamba sebelumnya dikasih oleh Allah taubat dalam bentuk kekuatan untuk taubat. Taubat yang keduanya adalah Allah menerima taubat. Sehingga dalam hal ini kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah 19 sampai 119. Perhatikan di sini ada dua taubat Allah sebutkan. Kata taubat disebutkan dua kali dalam ayat ini. Apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Di situ ada firman Allah laqad taba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Alam Nabi, atas Nabi, wal muhajirin dan orang-orang yang hijrah, wal ansar dan kaum ansar, muhajirin ansar alladzina tabu. Yang mana mereka mengikuti Nabi di sa'atil usrah dalam masa-masa sulit. Nah, ini kenapa Allah mengistimewakan kaum muhajirin dan ansar? Tak boleh mencela mereka. Generasi sesudah mereka jangan mencaci, memaki, mencela kaum muhajirin dan ansar. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang mengawali perjuangan Islam. Dari antara akhlak seorang muslim adalah tidak mencela pendahulunya yang sudah memberikan
Ya, hari ini bisa kayak gini, ada juga sahabat. Ya, sahabat bersungguh-sungguh menyebarkan agama ini. Sahabat bersungguh-sungguh bertahan ilmu kepada Nabi, sampailah ilmu kepada kita. Hari ini adalah salah satu kebaikan sahabat. Kebaikannya Abu Bakar, ada kebaikannya Abu Hurairah, ada kebaikannya Anas bin Malik, ada kebaikannya Ibnu Umar, ada kebaikannya Ibnu Mas'ud. Karena nggak boleh kalau mereka ada sesuatu, ya seorang Muslim tidak boleh mencela mereka. Karena Allah bilang laqad tab. Allah sudah memberikan taubat kepada Nabi, kepada orang-orang Muhajirin, kepada orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi di saat-saat sulit. Ya, setelah hampir saja hati ini melenceng di saat sulit. Ya, perjuangan berat di awal itu berat. Ya, tidak, jangan dibayangkan Islam hari ini. Bayangkan Islam di awal-awal. Diboikot. Ya, harus gigih mempertahankan agama, mempertahankan ini iman. Ada yang diseret-seret dengan sebab keimanannya dia harus bertahan. Ya, ada yang harus berdarah-darah. Nah, kita ini belum diuji dengan ujian seperti ujiannya mereka, belum. Mestinya kita sudah nyaman. Ya, mereka berupaya untuk bisa berdakwah, menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok, ke penjuru-penjuru. Itu sahabat. Sehingga kata Allah di sini, "Tsumma taba 'alaihim", kemudian Allah berikan taubat atas mereka. Kenapa disebut kata taba, kemudian ada kata taba lagi? Ya. Yang pertama Allah bilang laqad taballah. Kemudian di ujung ayat summa taba. Kemudian Allah mengampuni atas mereka, sesungguhnya Allah terhadap mereka Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nah, maka di sini Allah lanjutkan. Ya. Apa katanya? وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Di ayat berikutnya juga Allah bilang tuh, dan terhadap ketiga orang yang ada, tiga orang sahabat saat itu yang tidak ikut berjihad. Ya, mereka bukan karena nggak mau, bukan karena mereka tidak ingin, bukan. Mereka ini akhirnya bukan mangkir. Mereka tidak berangkat berjihad sehingga akhirnya Allah pun hukum mereka. Ya. Sehingga apa di sini? Sampai akhirnya dalam masa hukuman tersebut, sampailah ada datang kepada mereka berita apa? Tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah mengampuni atas mereka, liyatubu, agar mereka bertobat. Tsumma taba 'alaihim, liyatubu, agar mereka bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka di sini kita perhatikan ayat ini. Fa akhbara subhanahu, maka Allah memberitahukan dalam ayat ini, anna taubatahu alaihim sabaqat taubatahu, bahwasannya taubatnya Allah atas mereka didahului oleh taubatnya Allah terhadap mereka. Apa itu? Annahiya ja'alathum ta'ibin. Allah menjadikan mereka, dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang mau bertobat. Karena ada orang yang melakukan kesalahan tapi tidak mau bertobat. Ya. Maka Allah jadikan mereka orang yang bertobat, fakanat sababan, maka itu menjadi sabab muqtadiyan li taubatihim,
yang menjadikan mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Fadalla ala annahum ma tabu hatta taballahu ta'ala alaihim. Maka itu menunjukkan bahwasannya mereka tidaklah mereka bertaubat, tidaklah mereka mendapatkan pertaubatan sampai Allah menjadikan mereka bertaubat. Dan ini sesuai dengan apa yang ayat yang menguatkan masalah ini, bahwasannya kata taubat terhadap mereka adalah bentuk daripada di mana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan taubat itu menjadi sabab pengampunan Allah terhadap diri mereka. Wa naziran, dan wa naziran hadza hidayatuhu li'abdi. Ini maknanya adalah seperti pemberian hidayah seseorang kepada hambanya qoblal ihtida, sebelum hidayah itu sendiri. Seperti misalnya ada orang kenapa minta hidayah, permintaan hidayah yang sebelum dia mendapatkan hidayah adalah sifatnya permintaan. Hidayah yang dia dapatkan kalau dia minta hidayah, maka hidayah berikutnya adalah tambahan. Jadi kalau dia nanya, kenapa Anda kan sudah dapat hidayah, kenapa Anda selalu baca doa minta hidayah? Kan sudah dapat. Bukankah meminta itu sesuatu yang belum dapat? Belum dapat hidayah, minta hidayah. Nah, terus gimana buat orang yang minta hidayah, buat orang yang minta hidayah, tapi dia sudah dapat hidayah? Apa hidayahnya berarti? Hidayah yang dia minta adalah tamam, kesempurnaan. Hidayah yang dia minta adalah ziyadah, tambahan. Maka kalau kita lihat di sini, perhatikan, fayahtadi bihidayati, maka orang yang meminta hidayah sebelum hidayah, pemberian hidayah sebelum hidayah adalah hidayah yang dengannya seorang hamba, ya, dengan hidayah tersebut dia mendapatkan petunjuk. Maka ketika dia diberikan fatujibu lahu tilkal hidayah hidayatun ukhra, maka kalaupun dia meminta hidayah atau hidayah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk hidayah apa? Hidayatun ukhra, hidayah yang lain, yang dimana hidayah tersebut adalah yusbituhu au yusibuhu Allahu bi hidayatan ala hidayati, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar hidayah di atas hidayah. Maka fa inna min sawabil huda al huda ba'da, karena ganjaran dari hidayah adalah hidayah sesudahnya. Maka salah satu di antara balasan Allah terhadap orang yang bertobat adalah taubat sesudahnya. Ya. Kama anna min uqubatid dhalalati ad-dhalalatu ba'daha, sebagaimana akibat dari kesesatan adalah kesesatan sesudahnya. Maka kita lihat di dalam Al-Qur'an, walladzina ihtadaw zadahum huda. Quran surat Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, kata Allah, fazad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, dia akan menambahkan kepada mereka hidayah itu. Ada dua hidayah. Hidayah pertama Allah kasih dalam bentuk seseorang diberikan taufik untuk melakukan sesuatu. Hidayah yang kedua adalah Allah kasih hidayah yang diberikan tambahan-tambahan hidayah itu. Maka dia semakin kokoh. Nah, jadi kalau ada hidayah, kita minta terus hidayah ke Allah. Hidayah apa yang kita minta? Hidayah supaya Allah mengokohkan hidayah tersebut. Sama dengan kesesatan juga berakibat kepada kesesatan, seperti firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 5, falamma zagu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka ini condong kepada kekafiran, condong kepada kemaksiatan, condong kepada keburukan, maka Allah bilang azaghallah, Allah pun mencondongkan mereka dan hati mereka kepada itu. Jadi kebaikan yang kita kerjakan, taubat yang kita kerjakan akan berbalas
tambahan taubat-taubat yang Allah berikan. Begitu juga dengan penyimpangan yang kita lakukan, maka itu juga akan ada penyimpangan berikutnya. Fahadil izaghu as-saniyah, maka kecondongan yang kedua, penyimpangan yang kedua adalah uqubatun lahum ala zaygihim, sebagai akibat dari kecondongan mereka terhadap kemunkaran ataupun kemaksiatan. Wa hadzal qadru min sirrin ismaihil awal wal akhir, dan ini merupakan rahasia dari dua namanya, al-awwal wal akhir. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Fahuwal mu'id wa huwal mumid. Dia adalah yang maha menyiapkan, maha menjanjikan. Wa huwal mumid, dia juga yang maha memberikan. Ya, dia juga yang memberikan. Wa minhu sabab, dan dia juga adalah sabab. Wal musabbib, dia juga adalah yang menyebabkan. Wa huwal ladzi yu'id min nafsihi bi nafsihi, kama qala a'raful khalqi bih, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang paling kenal dengan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu dan darimu. Apa artinya? Wal 'abdu tawwab, seorang hamba adalah tawwab. Apa tawwab? Hamba tawab, berarti hamba ini disebut tawab karena senang dengan taubat. Padahal tawab ini kan Allah sebut dengan namanya, innallaha tawwabur rahim. Kenapa hamba juga disebut tawab? Ya, ada hadis, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyebut kata innallaha yuhibbut tawwabin. Apa maknanya? Tawab berarti orang yang senang melakukan taubat. Maka salah satu bentuk di antara taubatnya Allah kepada hambanya adalah hamba itu dibuat senang untuk bertaubat. Itu karunia dari Allah. Ya. Maka disebutnya bukan taib, tapi tawab. Tawab itu berarti orang yang senang dengan memperbaiki diri, atau senang seseorang melakukan pertobatan, dan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini wallahu tawwab, dan Allah juga maha menerima taubat. Si hamba senang bertaubat dan Allah maha menerima taubat. Fataubatul 'abdi ruju'uhu ila sayyidih, maka taubatnya seorang hamba adalah hakikatnya dia kembali kepada majikannya. Karena orang ketika dia melakukan kesalahan, itu dia dianggap apa? Dianggap dia lepas. Ya, dianggap dia menjauh. Maka di saat seorang hamba bertobat, hakikatnya adalah hamba tersebut ruju'uhu ila sayyidih, dia kembali kepada majikannya ba'dal ibaq, setelah dia menjauh dari Allah. Wa taubatullah naw'an, maka taubatnya Allah dibagi dengan dua jenis. Apa itu? Pertama, iznun wa taufiq, izin untuk melakukan taubat dan juga taufik untuk melakukan taubat. Ini yang pertama, taubat. Makanya kalau kita lihat redaksi doa, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu salah satu doa di Al-Qur'an. Ya Allah, terimalah taqabbal minna, dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat, dan sesungguhnya waktu ba'alina, dan berikanlah taubat kepada kami. Apa makna beri taubat kepada kami? Bisa maknanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan, kekuatan untuk terus bertobat, dan juga maknanya bisa mengampuni dan memberikan pengampunan atas segala kesalahan itu dengan menerima taubat. Sehingga disebut innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua adalah qabulun wa imdad. Dalam taubat itu berarti ada penerimaan dari Allah dan juga imdad. Apa imdad? Dilanggengkan taubatnya. Dilanggengkan. Imdad ini berarti diistiqomahkan dalam taubat. Kenapa? Karena seorang hamba sepanjang hidupnya harus istiqomah dalam taubat. Nggak boleh dia nggak istiqomah.
Karena untuk bisa mendapatkan taubat sebelum mati, dia harus taubat terus. Gimana cara kita taubat sebelum mati? Karena matinya nggak ketahuan. Ya kalau matinya ketahuan kan bisa dirancang. Anda meninggalnya 50, maka bisa merancang taubat 49 lewat 11 bulan. Karena ketahuan meninggalnya, Allah bilang wa taubatan qoblal maut, dan minta ya Allah taubat sebelum meninggal. Pertanyaannya, supaya bisa tetap taubat sebelum meninggal, gimana caranya? Ya taubat terus. Karena kalau dia nggak taubat, dia nggak ketahuan kapan meninggalnya, kecuali dia tahu meninggalnya. Kalau dia tahu meninggalnya, dia akan punya prefer untuk bertobat sebelum matinya. Ya akan coba nih, ya minimal sebulan sebelum kematian. Kalau enggak minimal seminggu, atau setidaknya sehari lah. Man qala fi akhiri, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, prefer dia. Ya, kalau jatahnya 50, 50 tahun kurang 1 hari, dia langsung pegang tasbih, dia langsung ke Masjid Al-Muhajirin, dia langsung khusyuk sholatnya. Tapi kan nggak tahu kita kematian, maka taubat itu harus imdad. Apa imdad? Langgeng. Apa imdad? Harus konsisten, terus dikerjakan sampai seseorang meraih ya husnul khatimah. Maka ini yang disebut dengan taubatul abdi baina taubatain rabbi atau taubataini min rabbi. Taubatnya seorang hamba hakikatnya diapit oleh 2 taubat. Taubat yang pertama adalah taubatnya Allah terhadap hambanya dalam bentuk iznan wa taufiqan wa ilhaman, dikasih izin, dikasih kekuatan, dikasih kemudahan untuk bertobat. Taubat yang kedua adalah pengampunannya, qabulan, seseorang diampuni oleh Allah, wa imdadan, dan seseorang dijadikan oleh Allah terus dalam keadaan bertobat sampai akhir hayatnya. Maka ini menjadi salah satu di antara fasal yang menjelaskan tentang ahkamut taubah, hukum daripada taubat. Maka nanti ada pembahasan tentang faslun mabda'ut taubah wa muntahaha, tentang titik awal taubat dan titik ujung daripada taubat. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada session berikutnya. Mungkin kita buka session tanya jawab. Bagi yang bertanya, saya persilahkan. Ada ini? Apa kedinginan ini? Apa saya lanjutkan? Ya, ada. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Nggak ada ini, Masya Allah. Berarti paham ya? Luar biasa ini ya. Ya, silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertaubatannya manusia itu kalau kita hidup di dunia kan fase terakhir kita hidup di dunia adalah tempatnya kuburan. Itu terakhir fase kita itu. Pertobatan kita manusia kepada Tuhan, misalnya kita berzina, kita mencuri, tadi kita merasakan bahwa saya berdosa, saya bertobat, saya berzina, saya tidak mencuri, saya. Sedangkan pertobatannya manusia kepada hal-hal yang kita tidak pernah sadarin, tapi sebetulnya itu adalah dosa besar. Bagaimana caranya bertobat itu? Kadang-kadang kita mungkin maaf ngomongin orang, mungkin maaf melihat kezaliman orang, kita juga mencaci, mungkin lihat pemimpin yang dolim, kita sebetulnya kan nggak boleh benci pemimpin, tapi kita melihat pemimpin itu dolim, kita sering ngomongin, sering ini, jadi kita menimbulkan dosa. Pertobatannya harus bagaimana? Mungkin untuk hal-hal yang tidak terlihat. Baik. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dzunub, dosa itu yang kita lakukan, ada yang kita sadar, ada yang tidak kita sadar. Ya. Ada dosa yang kita nggak sadar melakukannya, itu dosa. La yash'uru, la yash'uru. Bahkan berapa banyak dosa-dosa yang besar dianggap ringan
dianggap remeh oleh sebagian orang hari ini. Ya, bahkan sudah terjadi pergeseran nilai apa? Nilai dari sesuatu yang kita lihat dulu orang memandang perkara tersebut azim, besar sekali. Tapi hari ini karena udah kebiasaan, ya jadi biasa. Maka disebut dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa jadi biasa? Ya karena dianggap biasa. Gitu. Nah, nanti ada pembahasan khusus dalam kitab ini tentang as-saghair wal kabair, tentang dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Dan nanti akan dirinci itu. Ya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak, ya banyak dosa-dosa kita sadar, misalnya itu dosa besar dan kita jauh dari dosa itu. Kita nggak mau zina, nggak mau melakukan hal-hal yang keji gitu. Tapi kan banyak misalnya dosa-dosa yang kita nggak sadar, tapi itu besar. Ghibah misalnya. Ya. Bahkan hampir sebagian besar dari dosa-dosa itu muncul dari lisan. Ya, makanya kan hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kaidah itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti jaga dia berkata yang baik atau dia diam. Kalau dia beriman. Karena semua perkataan itu ada konsekuensi. Konsekuensi dari ucapan itu adalah pertanggungjawaban. Hati-hati. Mencela, menghina, memfitnah. Kalau kita nggak mengetahui sesuatu dengan baik, jangan terburu-buru. La tatasarra fil amr. Jangan terburu-buru dalam satu urusan. Walaupun lagi viral. Ya, jangan cepat-cepat ikut komen. Ya. Jangan cepat-cepat ikut menghakimi. Ya. Kita nggak tahu kan di media misalnya lagi ramai, misalnya orang berseru masalah parkiran mobil. Ini dukung ini, ramai. Ya. Besok ada pernyataan beda lagi, misalnya ternyata yang sebenarnya nggak begitu. Gitu. Nah, kita jadi salah kan, udah komen duluan, udah nyaci duluan, udah ngikut komentar duluan. Maka salah satu di antara kecerdasan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah meletakkan lisan ya itu di belakang akal. Jadi taruh mulut itu di belakang akal. Kalau taruh mulut di belakang akal itu berarti dipikir dulu baru diucap. Kalau meletakkan lisan di depan akal, ngomong dulu baru mikir. Sekarang banyak nih. Mohon maaf, ya. Kitanya rakyat juga ngomong dulu baru mikir, pejabat juga ngomong dulu baru mikir. Sebenarnya kita 11-12 sama pejabat sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita bilang, oh pejabat begini, kadang kita juga harus merenung. Kita juga sama kadang-kadang. Kita terburu-buru juga. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat kesalahan misalnya dalam banyak hal, bukan cuma ya satu memang pemimpinnya salah. Rakyat juga salah, kita juga salah. Kalau mau pakai taubat nasional, gitu, ya, bukan taubat pejabat saja. Ya. Kecurangan itu kan juga dari kita juga, misalnya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya. Pemerintah sudah memperbaiki fasilitas. Yang rusak siapa? Itu siapa yang nyopotin besi jembatan itu? Ya. Rakyat juga. Ya. Gue dibangun sama pemerintah, saya suka ngenes gitu kalau lewati taman dibikin bagus, coret-coret. Ya. Kan begitu banyak tuh kita lihat. Ya, yang merawatnya mohon maaf, yang memperbaiki sama yang merawatnya lebih banyak yang merawatnya sama yang merusaknya lebih banyak yang merusaknya. Sama kayak hutan, bukan cuma ya kadang-kadang semuanya harus muhasabah. Yang buang sampah siapa? Ya, rakyat juga kadang-kadang sebagai rakyat kita nggak ya sampai pemimpinnya sudah ngajarin kebersihan segala macam. Artinya banyak hal yang kita nggak sadar kita kerjakan itu dosa. Maka sampai Nabi SAW itu memberikan jaminan buat orang yang betul-betul menjaga diri dari mulutnya dan kemaluannya. Ya. Siapa yang menjamin di antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya, aku akan jamin dengan surga. Bisa nggak ngejamin menjaga dua di antara bibir dan di antara
di antara dua pahanya itu. Dan itu menunjukkan bahwasannya banyak dosa yang kita nggak sadar. Ada ghibah, ada membicarakan kejelekan orang dan sebagainya. Maka apa yang harus kita kerjakan dalam sholat yang kita lakukan, termasuk kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu berfungsi menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Kan sudah kita bahas tuh. Bisa dengan taubat nasuha, bisa dengan kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan, bisa dengan musibah-musibah yang kita dapatkan. Itu penggugur dosa semua. Penghapus kesalahan kita. Bisa dengan taubat nasuha, lakukan. Yang kedua, banyakin amal saleh. Ya, kalau kita sering menggunjing orang, menzolimi orang, lakukan amal-amal kebajikan untuk bagaimana nanti ketika di akhirat kita punya banyak yang bisa kita siapkan. Ya, kan di antara kita, mohon maaf, belum tentu juga menjamin kita nggak berbuat zalim. Nah, kalau dulu sering merugikan orang lain, setelah itu dia perbanyak hal-hal yang memberikan manfaat buat orang lain. Lu ngerugiin orang dulu. Gimana caranya untuk mengimbangi itu? Lakukan hal-hal yang membuat orang lain ya senang, bermanfaat, sehingga nanti kemanfaatan itu akan mengiringi keburukan kita. Ibaratnya balap-balapan nanti. Ya, ini kejelekan, ini kebaikan. Kan nanti tinggal ditimbang itu. Dalam Quran gitu, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya banyak, berarti nama kita. Ya, dulu sering ngerugiin orang, dulu sering merugikan orang, sekarang ganti ngebantu orang. Seperti taubatnya siapa? Khalid bin Walid setelah masuk Islam, pedang yang dulu dipakai buat membunuh kaum muslimin diserahkan ke Nabi. Nih, ya Rasulullah, ini punya pedang. Dulu pedang ini pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Ini dulu pedang yang bikin, mohon maaf, ya saya sudah ya menyerang kaum muslimin. Hari ini saya serahkan pedang ini. Kata Nabi, jangan pakai lagi nih pedang. Ya, pakai nih pedang untuk menolong agama Allah. Berarti dalam hidup kita, yang dulu kita kerjakan yang jelek-jelek, sebelum kita meninggal, ganti itu. Ya, mulai memperbanyak amal-amal jama'i, amal-amal yang bersifat sosial. Ya, apalagi banyak peluang-peluang. Hidup itu jangan, jadi gini, ladang pahala itu tidak melulu dengan hubungan kita dengan Allah. Itu memang iya, tapi ada hubungan yang dengan manusia. Dan ini banyak sekarang, makin kesini makin banyak peluangnya. Ya, makin banyak bencana yang ada, sebenarnya peluang kita untuk banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu luas. Ya, misalnya kita lihat rentan banjir, rentan longsor, bahkan diinformasikan ini titik-titik bencana akan banyak terjadi di negeri kita. Sebenarnya salah satu ya hikmahnya adalah itu sebagai ladang amal saleh buat kita untuk berkhidmat. Makin banyak orang yang ditolong, makin banyak kebaikannya. Makanya Masya Allah. Jadi pejabat itu salah satu ya peran strategisnya di situ. Karena kalau pejabat yang punya otoritasnya, punya kekuasaannya, punya aksesnya, kan mudah membantu orang. Maka niat menjadi pejabat salah satunya adalah khidmat. Itulah kenapa pejabat-pejabat yang adil kelak insya Allah berada pada posisi teratas orang yang dilindungi Allah di padang mahsyar. Amin, Pak. Oh, ini live ya. Nah, ya presiden misalnya jadi imam adil, gubernur adil, bupatinya adil, ya RT-nya adil, RW-nya adil. Semuanya akan ditaruh di mana? Di urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat tidak naungan. Jadi lakukan itu cara. Kemudian untuk membersihkan diri sebelum kita masuk ke barzakh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya tentang apa infak yang terbaik, sedekah yang terbaik. Apa kata Allah? Qulil 'afw. Budayakan untuk meminta maaf dan memaafkan. Nah, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, hidup bahagia itu rumusnya 3. Ya, rumusnya 3. Usah banyak-banyak ya. Iya. 3 juga kalau diamali susah juga gitu ya.
Tiga apa kata beliau? Idza un'ima syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istighfar. Kalau dikasih nikmat syukur. Udah itu mah gitu. Kalau mau bahagia. Ya. Ada seorang pemuda, ya, dia ditanya karena dia kalau masuk kerja senyum terus, kelihatan nggak pernah galau gitu. Sampai si big boss di Amerika ini punya perusahaan banyak, karyawan banyak, nanya kan, kepo, ya, kalau kata bahasa orang Bojongkoneng, orang Cikarang, Tong, lu hidup bahagia amat sih, gue nggak pernah ngeliat lu kayak orang lagi galau gitu. Padahal duitnya lebih banyak si bosnya, perusahaannya milik si bosnya, karyawannya juga banyak. Dia bilang, aku belum pernah ngelihat engkau sedih, kayaknya hidup bahagia. Apa jawabnya? Lihat ini muslim. Karena seorang Islam, Pak. Berarti kalau saya pengen bahagia, saya jadi orang Islam. Kalau gitu anterin saya. Maka diantar ke Islamic Center di Amerika itu. Ya, karena di sana kan masjid nggak seperti kita. Kalau kita masjidnya banyak, yang isinya susah. Kalau di sana masjidnya langka, yang isinya banyak. Dibawa ke sana, benar syahadat. Habis syahadat nangis, Pak. Namanya apa itu? Tangisan kebahagiaan. Baru pertama kali dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya ternyata ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afaman yashrah sadrahu Islam. Siapa yang Allah lapangkan jiwanya untuk memeluk Islam, dia akan dibahagiakan oleh Allah dengan Islam itu. Sekarang Bapak rasain aja jadi orang Islam. Ini. Ya, pagi-pagi sudah ketemu Allah, sudah lapor sama Allah. Punya masalah, dapat jatah untuk, mohon maaf, untuk bisa bercurhat itu 5 kali, Pak. Ya, punya bos aja belum tentu punya kesempatan 5 kali lapor, Pak. Lapor ketua gitu. Ya. Gitu. 5 kali, ada masalah 5 kali, Pak. Pagi-pagi baru bangun udah lapor, menyampaikan apa hajat, apa keluh kesah, apa masalah. Zuhur nanti lapor lagi. Ya, asar lapor lagi, maghrib lapor lagi, sebelum tidur lapor lagi. Apa nggak bahagia itu? Ya. Maka kalau ada orang jadi orang Islam nggak bahagia itu harus ditanyakan itu, kenapa nggak bahagia jadi orang Islam? Ya, karena Islam itu nikmat. Nah, coba bukti Islam itu nikmat, kita ke masjid aja deh nih. Ya, saya tanya, hiburannya kita sebenarnya kadang-kadang ada di mana? Di masjid. Ya, hiburan kita di mana? Di majelis ilmu. Maka kalau kita lihat, dia bilang saya muslim. Nah, hal yang paling disukai Allah adalah meminta maaf dan memaafkan. Karena meminta maaf dan memaafkan tanda kelapangan jiwa. Ya, makanya kalau kita lihat kenapa ketika seseorang dibawa di keranda kemudian ingin disolatkan, bukankah di situ apa yang dikatakan dari orang yang mohon maaf atau ketika disampaikan, bagaimana, apakah mayit ini khair? Kita butuh itu, Pak. Kita butuh ketika selesai menutup kehidupan kita ini, orang dengan tulusnya mengatakan khair, baik, Pak. Itu baik orang itu, setelah meninggal itu baik, setelah dia wafat itu mohon maaf menutup hidupnya itu dengan kebaikan. Maka lakukan meminta maaf, memaafkan. Gak boleh orang menaruh dendam sepanjang waktu yang lama, lelah nanti. Dan nggak selesai di dunia, bahaya nanti dibawa ke akhirat, gugat menggugat. Ya. Jadi kalau kita punya permasalahan apapun, yang paling enak adalah selesai di dunia dengan meminta maaf, memaafkan. Kalau kita ada berbuat zalim, maka selesaikan kezaliman itu. Kalaupun kita tidak menemukan orangnya, maka lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menutup kezaliman yang dulu pernah kita lakukan. Sehingga nanti pada saat dihisab oleh Allah, fulan, ya Allah, dulu Anda berbuat ini kepada si fulan, Anda belum memperbaikinya, Anda belum menutupnya, Anda belum menyelesaikannya. Selesaikan. Ya setidaknya bisa jadi mohon maaf, ada amal yang mengkanter misalnya perbuatan kita yang tidak baik, misalnya menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim,
Bisa jadi amal tersebut suatu saat menjadi pengimbang keburukan-keburukan kita. Ya. Artinya itu dilakukan dengan ikhlas. Maka kalau kita lihat dari dari hal yang terkait tentang masalah ini, orang yang ketika dia bertobat sebelum matinya, berarti dia menyelesaikan semua urusan-urusannya dengan makhluk di dunia, sehingga dia ketika melepas kehidupan dunia ini, dia sudah menyempurnakan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Maka itu disebut dengan husnul khotimah, yaitu penutup yang baik dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi bisa dengan cara melakukan kebaikan, bisa cara selalu meminta maaf dan memaafkan, dan juga terus kita meminta kepada Allah agar diberikan ya taubat yang lebih sempurna lagi menjelang kematian kita. Allahu a'lam. Cukup? Masih ada satu kali lagi pertanyaan. Masih ada waktu. Sudah suruh belum ini? Masih belum? Sudah suruh? Belum? Iya. Ini mungkin efek kedinginan kayaknya. Ya. Ada. Ya, silakan. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan Allah memberikan ilham, Allah memberikan kekuatan seseorang untuk melakukan taubat. Kalau ini nggak didapat, berarti seorang taubat. Ya, taubat itu balik kepada sesuatu yang bersifat dibilang kasbiyun dan wahbiyun. Apa Ada sebetulnya yang menjadikan bahwa syukur itu membuat bahagia bukan hanya karena mendapatkan sesuatu, bahkan karena musibah pun harus disyukuri. Bagaimana penjelasan? artinya seseorang tidak mungkin bisa bertaubat. Iya, tadi saya menyinggung konsep bahagia itu kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, idza un'ima syakara. Kalau dikasih nikmat syukur, wa idza tuliya sabara. Kalau dikasih bencana sabar. Wa idza aznaba istighfara. Kalau melakukan kesalahan dia beristighfar. Tiga ini perangkatnya. Nah, bagaimana kalau bersyukur terhadap nikmat? Itu iya. Tapi bisa nggak dikatakan bersyukur dengan musibah? Kalau bersyukur dengan musibah, betul juga. Makna bersyukur dengan musibah itu adalah mensyukuri di balik musibah ada hikmahnya. Bukankah dengan bersyukur itu, mohon maaf bahasa paling gampangnya gini. Kalau ada orang mensyukuri musibah, bagaimana bisa mensyukuri musibah? Lihat musibah yang kita dapatkan tidak lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Itu bisa bersyukur dengan musibah. Misalnya ada orang punya penyakit, batuk-batuk, dia ke rumah sakit. Gimana bisa bilang alhamdulillah walaupun dalam keadaan sakit? Lihat di sampingnya yang sedang, pasti bilang alhamdulillah ya Allah, saya baru dikasih batuk, si anu masya Allah ya Allah, untuk bernapas aja susah. Syukur kan? Bisa begitu. Atau bersyukur musibah yang kita terima bukan musibah dalam agama kita. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur. Kalaupun mohon maaf kita dikasih penyakit, dikasih suatu ujian, ujian itu bukan ujian yang bersifat mohon maaf, ujian terbesar adalah ketika seorang diuji dalam agamanya, kekafiran sampai murtad. Alhamdulillah, Allah cuma kasih ujian kita kebas, kesemutan, senut-senut, celekot-celekot di kepala, celekot-celekot, kepala beberapa hari ini celekot-celekot gitu. Tetap alhamdulillah. Maka saya sering bilang, tetap ucapkan alhamdulillah apapun keadaannya. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji Allah pada semua keadaan. Maka jangan pernah bilang alhamdulillah. Tapi makanya ada istilah bersyukur tanpa tapi, bersabar tanpa tepi. Ya, syukurnya tanpa tapi, sabarnya juga tanpa tepi. Sabarnya jangan dikasih batas, syukurnya jangan dikasih alasan yang lain. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Cuma kantong saya Pak Ustaz. Jangan pakai cuman, jangan pakai tapi, sudah bilang aja sehat.
Pak sehat Pak hari ini? Sehat Ustadz, cuman kaki Ustadz agak-agak kesemutan. Udah jangan disebut ya, cuma tapi kesemutan tapi kebas-kebas, anggap aja sehat, udah segitu mah. Ya, iya. Badan sehat, kantong tidak sehat. Begitu kadang-kadang. Badan sehat, ATM sekarat. Nggak usah pakai bahasa begitu, sudah dinikmati. Bapak sekarang ya kalau Bapak mau sehat-sehat banget kayak anak-anak dulu, belum ada kendala macam-macam ya kayaknya ya mustahil lah tua begini. Ya sudah ada banyak yang harus spare part yang bermasalah. Ya. Kalau mau sehat banget anak-anak kita yang masih remaja wajar gitu. Ya nggak ada kebas-kebasnya. Kenapa? Spare partnya masih baru gitu. Lah kita spare partnya sudah berapa? Nah, jadi kalau kita lihat sudah disyukuri. Artinya apa? Rasa syukur itu bisa diwujudkan dalam bentuk ada caranya. Bagaimana mengemas musibah tetap disyukuri dengan ridho. Karena nggak mungkin orang syukur dengan musibah kalau nggak ridho. Makanya para ulama bilang, kenapa harus ridho dengan keadaan baik dan buruk? Kalau orang ridho dengan nikmatnya Allah, harusnya juga ridho dong dengan musibah yang Allah kasih. Itu konsekuensi loh. Kalau jadi hamba itu jangan cuma mau enaknya doang. Enaknya aja dia syukuri. Harusnya enggak enaknya juga disyukuri gitu. Sebagai bentuk ridhonya seseorang. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu mampu melakukan sesuatu, lakukan dengan ridho ma'al yakin. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, lakukan dengan sabar. Artinya apa? Level tertinggi seseorang bisa menikmati pedihnya, pahitnya sesuatu adalah ridho. Hari ini saudara kita di Aceh, ya di Kalimantan, di Sumatera, kalau kita lihat cara mereka untuk menikmati pahitnya musibah apa? Ridho Pak. Rumah habis, sudah keangkut sama air, sudah kedorong sama kayu, mobil rusak, domba mati. Banyak ada punya domba mati semua Pak pada saat banjir itu. Ya, kira-kira apa yang membuat mereka tetap menikmati musibah itu? Ridho. Nah, karena ridho itu naik level. Orang kalau ridho itu naik level dari sabar. Kayak Bapak di ngaji nih. Bapak kalau levelnya sabar itu nahan. Ya jam. Sabar itu berarti. Orang yang ngeliatin jam terus itu kalau ngaji itu sabar berarti. Sabar Pak. Karena dia nahan kan. Berarti berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi? Kalau sudah naik level ridho, sudah lihat jam. Dia nggak sadar. Selesai pun dia nggak kerasa. Orang lain bubar pun dia nggak ngeh. Itu ridho itu berarti. Enggak usah. Dia soalnya saya lihat merem sambil nyender. Ya jangan seuzon dulu, bisa jadi tingkat keredoannya begitu tinggi sampai dia tidak lagi merasakan beban taklif. Jadi itu dahsyatnya belajar ilmu tasawuf tuh. Orang tidur itu tidak harus dicurigai dia tidur. Dia bisa punya amalan ridho, punya amalan tafakur, punya amalan banyak amalannya itu. Makanya kalau ada orang yang merem-merem waktu taklim, jangan dipoto, jangan dikasih status. Jangan statusin. Harusnya itu kita husnuzonin. Oh, kalau ngaji orang itu tertunduk, matanya merem, bersender, bisa jadi dia sedang menata hatinya untuk ridho. Jadi dia nggak ngelihat jam lagi. Kalau masih ngelihat jam, itu berarti masih level sabar. Saya nggak mau pulang dulu sampai selesai. Karena nanti kalau sabar bertahan. Kalau bertahan sifatnya nggak enak. Tapi kalau ridho sifatnya menikmati. Kalau menikmati nggak kerasa. Nggak kerasa itu. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita rasa syukur dan rasa ridhonya dalam qalbu kita. Seperti itu. Cukup ya? Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin.